Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Jemaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sore Pelalawan. Pelawan atau Pelalawan? Hah? Pelawan. Oh, Pelalawan. Ya, mana tahu pelawan jadi banyak lawannya. Hah? Iya, gara-gara pelawan jadi banyaklah lawan. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beruntung dengan segala nikmat yang Allah beri. Duduk kita di sini mudah-mudahan dalam ketaatan, karena duduk di majelis ilmu adalah tempat yang dicari-cari oleh para malaikat dan bertebar rahmat, diberikan sakinah dan dibanggakan Allah di depan para malaikat. Dan di akhir perjumpaan kita dapat pemutihan, bukan pajak tapi dosa kita. Mudah-mudahan sekali lagi syukur kita kepadanya dengan menggunakan nikmat yang diberi untuk berbuat taat kepadanya, berbuat nikmat-nikmat yang baru seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan dengan salawat dan salam kita di akhirat
berbahagia mendapatkan syafaat. Karena Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku berselawat. Alhamdulillah, kita lisan kita senantiasa diringankan, dimudahkan untuk berselawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, tonton agak loyo nampaknya. Kenapa? Karena kajian maghrib ya, capek bekerja, hari libur hari ini, atau capek berlibur? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ragu satupun bahwa nikmat yang paling, atau di antara nikmat yang paling besar yang dengannya kita mengukir karya-karya besar, walaupun dalam waktu yang sebentar, adalah nikmat al-waqt, nikmat waktu. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan setiap bagian waktu atau banyak bagian waktu. Bersumpah dengan waktu secara umum, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, artinya demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Ini termasuk merugi kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Subhanallah. Kemudian wadduha, demi masa waktu pagi. Wal-laili, demi waktu malam. Wan-nahar, was-subhi, dan seterusnya. Ini menandakan betapa waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan kayaknya ijma' ya, seluruh umat manusia mengatakan waktu itu sangat mahal. Makanya selalu kita bilang, mohon maaf ya Ustaz, mohon maaf ya Pak ya, saya minta waktu Bapak yang mahal. Kalau sempat hadir di kajian ini Pak Wali Desa misalnya, ya kan? Terima kasih kepada Bapak di tengah kesibukan waktunya yang sangat berharga, tapi beliau meluangkan waktu untuk hadir di kajian ini. Ada? Oh enggak, mana tahu. Kalau ada kita apresiasi. Nah, kita katakan jazakallahu khairan. Sahih? Nah, di sela-sela kesibukan, waktu yang sangat bernilai disempatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak peribahasa yang menggambarkan betapa pentingnya waktu. Kadang orang mengukurnya dengan apa yang menjadi andalan atau menjadi sesuatu yang dia inginkan. Misalnya orang kapitalis, orang barat, apa yang menjadi cita-cita tertingginya? PT. Makanya pepatah mereka mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Orang Arab
Karena yang paling berharga baginya adalah jiwa atau senjata yang melindungi jiwa. Waktu itu senjata paling andalan adalah pedang. Tonton tahu enggak? Pedang yang paling hebat pedang mana? Dinasti Han, dinasti Ming, atau samurai, atau jangan-jangan pedang Melayu? Hah? Pedang mana? Nggak tahu juga ya. Seorang peneliti pedang dari Jepang, orang samurai ya, meneliti ternyata pedang paling tajam itu adalah pedang Damaskus. Pedang Damaskus diuji, diadakan kepalanya matanya ke atas, dijatuhkan Ken Sutra, terbelah dua. Aduh ya dah, awak pedang awak kerupuk aja dah hancur macam. Allah musta'an. Jadi al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'ahu qata'ak, kalau kau tidak gunakan untuk untuk menyerang, maka dia akan makan dirimu sendiri. Qata'ak, dia akan memancung. Kalau kita orang Melayu nih, apa pepatah kita dalam menghabiskan waktu? Karena suka melepak atau melepak? Nggak tahu ya? Nggak tahu melepak? Bahasa Malaysia nam. Karena suka santai, makanya kemana tuh melengah-lengah waktu. Melengah-lengah waktu. Ini pada umumnya bulan puasa ini. Sah? Pada bulan puasa itu waktu paling berharga. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jadi kemana? Melengah-lengah waktu. Ada? Berarti barangkali kita belum menghargai waktu. Maka patutlah kita bahas waktumu digunakan untuk apa. Orang semuanya menilai waktu dengan nilai tinggi. Sah? Bahkan sering orang beralasan, Ustaz, bisa bertemu Ustaz nak konsultasi, maaf tidak ada waktu. Masya Allah, tidak ada waktu, 24 jam habis. Saking berharganya waktu. Sahih? Kadang-kadang kita berpacu dengan waktu, sehingga ada pepatah mengatakan 1 menit yang telah berlalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Betul? Bahkan ada yang mau hidup 1000 tahun lagi. Sahih? Karena waktu sangat berharga. Cuman sayang, seperti kata Allah tadi, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kemudian Nabi katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat, dia nikmat, lakin maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang tertipu, merugi padanya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang atau waktu lapang. Subhanallah. Apakah benar kita punya waktu lapang? Benar kita punya waktu lapang? Sepertinya tidak. Waktu kita tidak lapang.
Orang-orang beriman waktunya tidak ada yang lapang, waktunya semuanya berguna. Makanya perintah untuk menggunakan waktu selalu menyuruh kita untuk tergesa-gesa dan berlomba. Wasari'u fas'au ila zikrillah, bersegeralah, fastabiqul khairat, berlombalah, wasabiqu. Nabi katakan badiru bil a'mal fitanan, berlombalah kalian dengan fitnah sebelum datangnya, yaitu dengan beramal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, apakah nikmat waktu ini kalau kita tidak gunakan hanya sekedar merugi atau kita diminta pertanggungjawaban? Kaum muslimin, berdosa tidak kita membuang-buang waktu? Siapa yang bilang? Siapa bilang? Naam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, seseorang tak akan bergeser kedua kakinya pada hari kiamat dari tempat itu. Tahu tuan-tuan, di hari kiamat itu di padang mahsyar berapa hari? Sampai sekarang belum tahu juga, makanya tidak bersiap. Begitu masalahnya. Berapa hari kita di padang mahsyar? Tapi dibilang yaumul mahsyar, yaum satu hari. Satu hari. Cuman lamanya sama dengan 50.000 tahun. Masya Allah. Kamu dapat dari mana? Belakang yang kasih tahu ya. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Sudah makan malam belum? Belum? Sudah. Berapa tadi? 50.000. Makan malamnya berapa tadi? Iya, berapa bayarnya? Gratis. Di asrama biasanya bayar berapa itu ya? Siapa itu bayarnya? Masya Allah. Ada peti keneknya. Sini. Ta'al sih. Masya Allah. Cukupnya? Iyalah, barakallahu. Masya Allah. Ma'asyil kiram, sehari cuman lamanya sama dengan 50.000 tahun. Coba bayangkan kalau tuan-tuan tetap berdiri di situ, tidak bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya wa an umrihi fima afna, tentang umurnya. Berarti umur itu adalah waktu. Kata Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innama anta ayyam, hai anak Adam, kamu ini adalah ibarat hari-hari yang berlalu. Kullama zada umruka zahaba ba'du ayyamika, atau zahaba, setiap bertambah umurmu maka habis sekian pula dari harimu. Jadi ditanya, apa yang kau gunakan dengan waktu hidup ini? Kapan antum mulai ditanya? Sejak umur berapa? Ustaz, antum balik tahun berapa? Balik berakalnya tahun berapa? Umur berapa? Umur 50. Dah ada orang balik umur 10 je. Berapa? 15. Tak pernah mimpi sebelumnya ya?
ya rugi. Jadi maksimal dia, maksimal menghabiskan masa tanpa hisab ya. Masya Allah, beruntung antum. Saya enggak ingat. Kalau saya enggak ingat, tiba-tiba sudah balik saja. Nah, entah sampai 15 atau sebelumnya, terus sekarang saya lupa. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ditanya tentang hari-hari itu. Hari ini misalnya kita, apa yang kita kerjakan akan ditanya. Maka Allah berikan arahan agar masa yang diberi itu tidak satu pun yang sia-sia. Tidak satu pun yang sia-sia. Maka Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman yang percaya kepada apapun yang diberitakan kepadanya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mau menerima semua perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siap untuk meninggalkan semua larangannya. Inilah iman. Makanya Allah SWT sebutkan wa amilus salihat, dan yang beramal saleh. Padahal iman masuk amal soleh di dalamnya, tapi Allah tegaskan lagi amal soleh. Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya ada yang akan menyimpang daripada agamanya. Ada orang yang mengatakan asal sudah percaya, beramal tak masalah. Beramal tak masalah. Yang penting yakin Allah itu berkuasa, Allah pencipta. Akhirnya terciptalah orang-orang yang Islam KTP, atau Islam menurut kepercayaan masing-masing. Makanya Allah tegaskan wa amilus shalihat, bahwa iman itu mesti ada bukti amal. Kenapa mesti beramal? Adik-adik, ada yang tahu kenapa mesti beramal? Karena kita digaji karena bekerja. Sahih? Kita digaji karena bekerja, karena beramal. Sahih? Salah atau benar saya? Saya benar atau salah? Bilanglah salah. Saya siap salah. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita gaji karena bekerja. Bahasa biasa kita pakai, diberi kita pahala karena beramal. Orang yang tidak beramal, walaupun mengakui ada bertambah penghasilannya, tuan-tuan mendaftar bekerja di sebuah perusahaan, diterima tapi tak masuk-masuk, keluar gaji, keluar SP, SP1, SP2, habis itu surat PHK. Sahih? Walaupun Anda resmi sudah ada SK, tapi tak masuk. Bahkan masuk pun
tapi tidak bekerja, main catur di kantor, sah? Atau ngopi, kerja tidak dijalankan oleh pengawas atau supervisornya, dicatat, dilaporkan. Fulan masuk kerja tapi tak mengerjakan pekerjaannya. Apa yang dapat? Langsung aja SP, pemotongan gaji. Langsung SP. Nah, plus sanksi. Sebab kalau kita tidak kerjakan, ini untuk konteks perusahaan ya, kadang-kadang melambatkan pekerjaan. Kadang pekerjaan yang lain tergantung dengan pos kita. Sahih? Kadang-kadang menimbulkan kerugian dan kerusakan sistem manajemen, dan itu bagi perusahaan merugikan, tapi bagi Allah tidak merugikan, bagi kita merugikan. Maka kadang-kadang Allah denda. Tapi kalau rajin mengamalkan, maka penghasilan bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi upah. Sah? Ada tuan-tuan pernah dapat upah ditingkatkan 1000%? Enggak, kalau ada lah beritahu saya nak pindah. Iya. Serius ini, di mana kerja misalnya dapat gaji ya, misalnya sebulan 5 juta. Tapi karena prestasi kamu bagus bulan ini, misalnya penjualan oke, jadi keuntungan besar, saya gaji antum bulan ini 50 juta. Ada enggak? Kalau ada saya kasih tahu, saya mau. Nah, khususnya pas ada bonus. Sahih? Tidak ada. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun kita dapat kenaikan gaji. Tidak tunggu kumpulkan berkas dulu. Awak sekali 2 tahun kadang KGB kenaikan gaji berkala kan, tapi kumpulkan berkas ini, gaji naik 25.000. Biaya fotokopi 250.000. Tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang antum kerjakan menguntungkan. Sekarang solat di rumah, berapa dapat pahalanya, gajinya? Berapa? Satu itu berapa? 100%? Tidak percaya saya, paling-paling 35% tinggal. Banyak potongan, sah? Kan banyak potongan, sah? Pas sedang sar Allahu Akbar, gas habis katanya, dah hilang pula sebagian. Sah? Kadang-kadang sosok lama pula habis solat katanya, anak mau dijemput, hilang pula 15%. Selebihnya manyang-manyang, tak tahu dia ketika sedang solat katanya kan, awas nanti kata. Betul kan? Pengalaman. Iya, banyak perusaknya. Saya yakin yang solat di rumah, mohon maaf ya, saya tidak nuduh tuan-tuan saya dah, biar tidak ada yang tersinggung ya Pak deh. Ini tuan-tuan yang tidak mau disalahkan, itu masalahnya. Biarlah saya, kalau saya solat di rumah tidak ada can 100% itu tidak ada. Sah? Bukan Allah yang salah, kita. Makanya disuruhnya kita, kamu kan punya waktu, sah? Nikmat, sehat, pergilah ke Masjid Abu Bakar tuh. Orang tuh lama sholatnya juga tidak lama doh, kan tidak lama sholatnya. Rakaat kedua kan alam tar apa ra'aital lazi tadi, sah? Rakaat pertama saya tidak tahu, karena saya agak lama di belakang, bingung saya. Kenapa bingung? Tak satu pun pintu yang ada kolangnya. Pintu WC tak satu pun yang ada kuncinya.
Terus terang saya tidak bisa. Iya. Akhirnya saya biarkan orang pergi dulu. Ada yang salah buka tadi, Bang Denny tadi. Untung saya belum beroperasi. Iya. Bingung saya gimana caranya ini. Sebab mohon maaf, saya mungkin tinggi was-wasnya dalam bab ini. Asal kepala saya aja nampak semua orang, tidak mungkin saya buang air. Tidak mau dia. Ya. Jadi itulah agak lama tadi. Ini kayaknya Isya lama juga nanti. Tolong kalau jadi imam nanti pertimbangkan ya. Nanti juga bikin kuncinya ya. 3 pintu atau 4 tadi itu? 3. 1 pun tak ada kunci. Oh ya enggak. Betul juga ya. Yang kedua tak ada gantungan kain. Man, kasih balikan gantungan kain mana? Allah musta'an. Kok sampai ke situ tadi? Karena kan pergi sholat ke Masjid Abu Bakar, tidak lama-lama sholat, cuman untungnya 2700%. Salatul jama'ati khairun min salatil fadzi bi 25 darajah. Dari lain bi 27 darajah. Itu baru pahala salatnya. Baru pahala salatnya. Belum lagi pahala keluar rumah. Atau kalau pas keluar rumah baca apa? Bismillah. Woi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ada gajinya itu? Apa dibuat nak gaji tuntun ya? Iya, memang disuruh kok. Tidak dilarang, memang disuruh. Kita disuruh mengharap dan minta gaji besar sah. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kau minta surga Firdaus. Ini tidak minta, ya Allah berikan saya istri asal perempuan jadilah. Jangan. Makanya kita ini dilatih dengan iman, minta yang maksimal. Sah? Salat saya harus cari yang maksimal. Ustaz, setuju enggak? Setuju kan? Wih, setuju kan? Makanya saya bilang sama kawan-kawan atau waktu bahkan di kampus dulu ketika jadi ini, ketika banyak di antara pengambil keputusan suka ambil pagu terendah. Kok pagu? Anggaran paling rendah dengan alasan efisiensi. Kalau saya anti efisiensi, mohon maaf, kan mazhab saya, kan boleh beda mazhab kan? Saya tidak suka efisiensi karena banyak yang salah tafsir. Akhirnya anggaran tidak habis gara-gara efisiensi. Saya ingin optimalisasi, efektivitas, profesional menggunakannya. Jangan dihamburkan, tapi jangan kikir dan kedekun. Serius ini. Saya ingin orang-orang yang bekerja dengan saya menjadi nyaman. Kalau gaji biar cepat turun, jangan sampai lambat. Kemana saya buat kebijakan di lembaga kami, gaji tanggal 25 dah turun ya bang ya. Iya kan? Cuman karena menyeragamkan akhirnya dipindah ke tanggal 1. Iya, karena yang lain tidak siap. Saya inginnya tanggal 25 dah turunkan tuh gaji. Tentu lebih suka lebih cepat pun lebih lambat. Maksudnya 25 bukan gaji bulan lalu, bulan tanggal 25 untuk bulan artinya belum habis bulan maksud kita. Bukan setelah habis bulan lalu, bukan.
Tapi setidaknya tanggal 1. Mirip seperti negara kita kan. Nah kalau gaji bikin yang tertinggi, terus kalau tidak ada anggaran nanti, kalau tidak ada anggaran, buat klausul aturan sesuai kesanggupan. Sah? Ada konsideran hukumnya. Kita bukan tidak mau bayar, tapi tidak sanggup. Negara pun begitu. Negara pun kalau seandainya tidak sanggup bayar, kita abdi negara tak boleh nuntut. Tidak tahu ya? Ada aturannya. Nah, oleh sebab itu beri anggaran tinggi-tinggi. Paham? Paham? Sebab kalau dibuat anggaran tinggi, semangat bekerja semakin tinggi, semangat untuk mencari anggaran semakin tinggi. Tapi kalau seandainya tidak juga naik gaji awak tu apa doangnya. Sah? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makanya kadang kita salah dalam memberikan apresiasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat hambanya yang merupakan para pekerjanya ini semakin ikhlas, maka dia beri pahala seikhlasnya atau sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Tapi kalau manusia dilihatnya beliau ini pegawainya ikhlas nih, terus berapa kita gaji? Beri seikhlasnya. Ini penggunaan yang salah ini. Iya, masa seikhlasnya sedikit, seikhlasnya harus banyak kan? Nah, jadi kadang-kadang beliau karena dapat gaji seikhlasnya, akhirnya besok ndak ikhlas lagi dia, karena hanya seikhlasnya. Kalau Allah berikan semakin ikhlas, semakin besar. Ini yang harus ada di kepala para pimpinan. Ya, kalau di sini dari presiden sampai ke semua yang memberikan gaji harus itu. Kayak tidak setuju tentunya. Setuju kan? Alhamdulillah. Lalu kalau tidak sanggup, makanya ada klausul sesuai kesanggupan. Ma'asyiral kiram. Tadi orang-orang beriman yang mengamalkan. Nah, kalau seandainya kita ini kaum muslimin, waktu masuk belum ya? Pas masuk waktu kita azan dulu. Salat kapan? Oh, masih ada sambung lagi? Tidak capek tuntun? Tahu, tidak ada masalah. Nah, jadi pergi kita dari rumah. Tadi apa? Pergi kita dari rumah, langkah kanan, sah? Ada ndak anggaran itu? Ada ndak anggaran pahalanya? Ada, sah? Kemudian berjalan kaki kita, setiap langkah diangkat, ada upahnya ndak? Ada lagi, naik derajat. Setiap kaki diturunkan, ada pemutihan hutang. Dosa itu kan hutang. Makanya orang berdosa tidak nyaman, seperti orang berhutang tidak nyaman. Asli, orang berdosa malam bawa kepikiran, siang malu bertemu dengan kawan. Sah? Ya, salat masjid deh, nanti nampak apa tu katanya. Kenapa? Dia utang saya sudah 5 pekan tak dibayar. Ini utang yang bulan kemarin, yang tahun lalu sudah 50 bulan belum. Nah, jadi ma'asyiral kiram, utang membuat kita semakin tidak akrab dengan Allah. Makanya setan main di situ. Sok-sok taat pula kamu ke masjid. Sah? Kamu orang pendosa. Padahal sebenarnya kalau kita tahu bahwa di saat kita berdosa itu, kita kembali walaupun dengan malu-malu, Allah siap menerima kita
siap menerima kita untuk memperbaiki diri. Namanya syaratnya kaki diturunkan menghapus dosa. Sampai di masjid atau di jalan lah ya, nampak pula tetangga, lalu kita bilang assalamu alaikum. Kalau di rumah dapat yang seperti ini? Enggak kan? Ini insentif ini jangan dianggap remeh. Sahih? Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Masya Allah. Habis itu disalami pula. Bersalaman dengan saudara bisa berdosa atau menghapus dosa. Sah? Kok bisa? Salaman istri tetangga dosa. Sah? Kan dosa kan? Itu nambah dosa. Tapi kalau salam sama suaminya menggugurkan dosa. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sembarang salam aja. Nah, ma'asyiral kiram. Habis itu akan terukir senyum dari bibir kita. Sah? Manis senyum di bibir. Ternyata sedekah lagi. Ada lagi pendapatan. Di rumah jadi dapat itu? Enggak. Kadang medut pula sama istri. Sah? Ini kadang-kadang itulah kita sama bini masam terus. Sama bini orang? La haula wala quwwata. Iya, sama kawan-kawan Masya Allah lembut, manis, tapi sama orang rumah gimana ini kok bisa begini ya? Syaitan main woi. Makanya sering-sering ke masjid Abu. Dan jangan lupa keluar rumah, masuk rumah baca bismillah. Jangan supaya syaitan jangan ikut masuk. Ya kalau dia ikut masuk, itulah kacau kita di rumah. Nah, sampai senyum sedekah. Sah? Wih, Masya Allah. Jumpa pula abang itu di jalan, tengok-tengok tak ada can nak pergi solat nampaknya. Sah? Lalu kita bilang assalamualaikum, bang, solat kita bang. Dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Marah enggak dia? Enggak juga. Alhamdulillah dapat lagi pendapatan. Diikutinya atau tidak kita sudah dapat. Sah? Kalau dia ikut, ayo katanya, Masya Allah lebih besar lagi penghasilan kita. Sah? Berlaku MLM halal. Dia yang sholat berjamaah, kita yang dapat pahala tanpa mengurangi penghasilan dia. Jangan-jangan besok dia bilang saya diajak sama Ustadz Dasman ya. Sah? Enak rupanya sholat di Masjid Abu Bakar tuh. Masya Allah, sabnya rapat, lurus-lurus, orangnya murah senyum. Masya Allah, kalau selesai sholat tidak pakai main ribut-ribut, sehingga yang terlambat tak terganggu. Masya Allah. Cuman masalahnya tadi katanya Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ikhwan, bapak saudara, bapak dan ibu yang saya muliakan, semua ini akan terdapat. Belum lagi belum lagi, masih banyak lagi, kan belum sampai ke masjid ceritanya. Gimana muazan? Antum nak nyuruh saya terlambat lagi ya? Iyalah, azanlah dulu. Masih di jalan kita tadi, masih jalan. Taib. Nah, Allah
Coba. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita dengan orang, kita ajak ke masjid, lalu dia ikuti, juga bagi kita adalah bonus lagi. Atau melihat hal-hal yang mungkar di jalan, lalu kita tegur atau kita ingatkan. Atau misalnya saudara kita yang berwudu, ternyata wudunya tak sempurna. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semuanya adalah penghasilan tambahan. Tapi dengan catatan tadi, kita bukan hanya mengakui beriman, tetapi juga mengamalkan. Sampai di masjid sah ya. Tuan-tuan tadi uduk di rumah atau di masjid ya? Di rumah. Tahu dia. Di rumah. Beruduk itu sendiri, Masya Allah tabarakallah, itu juga sudah membersihkan kita dari dosa-dosa. Ditambah lagi dengan doa selepas wudu. Kalau dibaca dengan penuh keyakinan dan iman, dipersilahkan masuk dari pintu surga yang manapun. 8 pintu je, bebas masuk dari manapun. Andainya antum berbaris dari padang mahsyar menuju surga, dapat pintu paling sudut, masuk. Sah? Antum tahu enggak berapa lebarnya daun pintu surga itu?
Kalau tahu risau tuan-tuan, mak sebanyak itu orang gimana masuknya itu? Sah? Tidak pernah dengar ya? Baca-bacalah tentang berita surga supaya tertariklah untuk bekerja. Antum ketika merantau dulu, ya kalau ada niat pulang, itu selalu tanya tuh ke mak, mak, anak si Anu gimana? Sah? Tapi kalau sudah dinikahin orang deh, sepatah semangat pulang lah. Betul kan? Iya kan? Berarti kan ada motivasi pulang. Kalau pulang nak melamar yang anak Pak Wali itu, tentu maharnya tidak sembarangan. So, maka kita tak akan pernah menyiakan sedikit pun waktu. Saya kenal dengan beberapa orang yang Masya Allah ketika merantau, yang memang pulangnya besok ingin melamar. Wih, Masya Allah, 2 jam sehari semalam tidurnya. Wih. Siang ini kerjanya, pagi ini kerjanya, petang ini kerjanya, malam ini kerjanya. Yang penting halal, sah. Cuman waktu itu mungkin sholat agak terlambat ya. Artinya semangat ini sehingga tidak ada waktu yang terbuang, sehingga digunakan, andainya kita gunakan untuk akhirat. Makanya syaratnya tidak buang-buang waktu adalah beriman. Kemudian diteruskan dengan amal. Karena sudah Allah buat tersistem bahwa kita ini kalau kita jalankan agama ini dengan benar, beriman dan mengamalkannya, tidak ada waktu yang luang, tidak ada waktu yang lapang. Minimal adalah la yazalu lisanuka ratban an zikrillah, lisanmu selalu atau bibirmu basah dengan berzikir kepada Allah. Jadi tidak ada waktu orang Islam itu tidak ada yang terbuang, waktu orang beriman tak ada yang terbuang. Tadi saya katakan, selesai masuk ke masjid pakai kaki kanan atau tangan kanan? Mana tahu merangkak tuan-tuan masuk kan, untuk menghormati. Nah, kaki kanan, mendahulukan kaki kanan dan kaki kiri, ada gajinya? Weh, ada lagi. Ya Allah, kalau begini tuan-tuan tak ada cerita rugi, sah. Pendapatan bertambah, bonus baca acak banyaknya, kemudian hutang dibutihkan. Wudu menghapus dosa, salam menghapus dosa, salat menghapus dosa, melangkah-langkah menghapus dosa, dan pahala bertambah. Nampak tuh Ustaz? Jadi sebenarnya caranya yang terbaik itu adalah apapun yang datang dari Allah dan Rasul, imani, kemudian kerjakan. Kan tidak ada yang sulit tuh. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Tidak ada yang sulit. Salat subuh waktunya setelah kita tidur malam hari, sah. Salat asar, salat asar langsung ya. Salat zuhur di saat kita perlu istirahat setelah bekerja di pagi hari, sah? Kan perlu istirahat. Istirahat itu kalau tuan-tuan bekerja yang penat kan 2, fisik dan psikis, sah? Sahih? Penat fisik kita, bawa makan, habis itu duduk, sah? Berkipas, diisi jasmaninya. Penat rohani kita, bawa ke masjid, salat menghadap Allah, sesuai, semua tersistem dengan baik. Makanya pikiran orang yang salat akan lebih selamat dari pikiran orang yang tak teratur salat. Abang cerita dulu bang, ada di sebuah perusahaan 2 orang, ini manajernya orang Taiwan,
dah dia dapat tugas luar, dapat tugas keluar, tak jauh dari perusahaan. Pas pulang di tengah jalan dikumandangkan azan asar. Yang satu mengatakan, ayo kawan kita sholat dululah berjamaah di sini. Yang satu bilang takut nanti dimarahin sama manajer, karena kabarnya killer juga itu manajer. Akhirnya yang satu tetap singgah sholat berjamaah. Yalah, contoh petiburannya, potong-potong tak ada masalah. Sah, yang penting saya tidak mau rugi sebagai manusia. Sah, saya yakin beriman, menjaga sholat, membuat aman. Dengan tenang dia sholat. Yang satu tidak tenang, tergesa-gesa menuju kantor. Pas masuk, dari mana kamu? Dari dinas bos. Kenapa terlambat? Macet, potong gaji 2 hari. Masya Allah. Yang dia takuti itu yang dia terima, rugi. Inilah karena iman kurang. Sah? Atau percaya tapi tidak kuat mengamalkan, takut dipotong gaji, akhirnya betul-betul potong gaji, pahala juga sudah hilang. Sah? Jangan-jangan juga berdosa karena tidak ada sholat berjamaah dengan sengaja, karena mengejar dunia, jadi semuanya rugi. Yang satu kira-kira datangnya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Tapi ketika dia masuk, bos, ini laporan saya. Kamu kenapa terlambat? Bos, pas tadi mau sampai, saya lewat sebuah masjid azan. Saya sebagai muslim, saya sholat dulu. Walaupun orang itu tidak sholat, tapi orang yang istiqamah di agamanya dijaga oleh Allah SWT. Oh iyalah, tak apa-apa. Alhamdulillah tak dimarahin, tidak dipotong gaji, penghasilan bertambah. Nampak bu ya? Nampak tuh? Sering saya pernah mimpin rapat. Rapatnya sengit juga. Pas mau azan tuh banyak interupsi. Ada 5 yang kalau diperdebatkan mungkin tidak selesai. Saya pikir ini kalau sempat dilanjutkan rapat, jangan-jangan makan siangnya jam 2:30 nanti. Sah? Sudahlah makan terlambat, sholat tidak berjamaah, banyak sekali rugi, tidak mau saya rugi. Sah? Saya bilang rapat kita skor dulu. Waktu sholat tinggal 5 menit, ayo kita sholat ke musholla. Alhamdulillah, dalam perjalanan ke musholla saya dapatkan ide yang jitu untuk menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah. Kemudian dalam sholat dapat 1. Kan serius saya kan, macam tidak pernah aja tuan-tuan. Sering kan? Iya kan, kita sama, kenapa ditertawain? Sama, serius ya, terbawa kepikiran. Alhamdulillah dapat 1 dalam sholat. Jelas ya? 1 lagi selesai sholat sunat, 1-nya pas menuju ruang rapat. Alhamdulillah, saya buka kembali rapat, lalu saya jelaskan satu persatu yang tadi yang dipertanyakan. Alhamdulillah 15 menit atau 20 menit selesai rapat, akhirnya makan bersama. Enak kan? Enak kan? Salat sudah berjamaah, walaupun terganggu sedikit tadi ya. Makan cepat. Kawan ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri waktu itu Pak Hasan Wirayuda rahimahullah di luar negeri di Maroko, pas azan maghrib banyak yang nanya. Saya memang banyak kerjanya ya. Untung ada teman saya Ustadz, dia bilang, Pak Dubes, karena Pak Dubes moderatornya kan, apa kata sebaiknya kita sholat maghrib dulu. Yang lain kan takut kan, karena waktu maghrib kan singkat. Kalau Pak Menteri kan tentu musafir dia, kalau kita kan enggak, mahasiswa kan. Kata Pak
Pak Menteri Luar Negeri bilang, bagus. Udah masuk sholat dia? Sudah. Ayolah kalau kita berhenti aja. Alhamdulillah selesai sholat, langsung makan. Ternyata pertanyaan tadi tidak penting rupanya. Hanya setan memainkan pikiran kita seolah-olah penting. Pas sibuk-sibuk senja itu. Akhirnya yang lain-lain bilang, untung Ustaz sampaikan tadi, kalau enggak udah masuk angin kita. Dan naik asal lambung kita. Jadi makan cepat, tidak terlambat, sholat sudah selesai dengan bonus-bonusnya. Kalau coba dilanjutkan tadi, mungkin menjelang isya baru sholat sendiri-sendiri pula sholat nanti. Karena sudah terlambat kan? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ikut sistem ilahi, sistem agama kita, saya jamin tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada waktu yang terbuang. Karena minimal adalah mencari rezeki. Kita dilarang untuk malas-malas, sah? Dilarang untuk melepak tadi. Tidak ada kerja. Bukankah Allah suruh selesai salat di mana suruh? Ambil selimut. Hah? Atau ambil motor ngebut? Enggak kan? Apa disuruh? Wabtagu min fadlillah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Oh, ternyata menebar di muka bumi, mencari rezeki itu juga bagian dari keberuntungan kita. Di dunia kita beruntung dapat rezeki, di akhirat tercatat pahala. Tentu tidak tahu ya, menghidupi janda seperti jihad fisabilillah. Tidak pernah dengar ya? Nah, lakukan dari sekarang. Khususnya yang punya anak yatim ya, itu seperti jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW. Kira-kira mana yang lebih afdal, menafkahi istri dan anak kita daripada nafkahi janda orang lain? Ragu tuan-tuan? Nafkah yang paling afdal itu yang kita suapkan ke mulut istri kita. Jadi di atas jihad lagi ya, di atas jihad lagi. Jangan gara-gara dengar hadis ini nanti berkurang rezeki istri tuan-tuan. Jangan weh, saya pula dituduh nanti. Paham tak? Tetap istri lebih utama daripada janda. Paham? Ini lain pahamnya nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ternyata menggunakan waktu untuk cari rezeki nafkah itu juga bagian daripada keuntungan kita. Kalau tuan-tuan sudah melaksanakan intersistem dengan sistem ilahi, ketika bekerja kita dengar panggilan Allah, kita tinggalkan. Sah? Nah, ketika kita kalau kita bekerja dengan orang belum habis waktu, kita tidak mau korupsi waktu, juga menguntungkan kita. Kalau demikian nanti masuk kita dalam golongan illal ladzina amanu wa amilus shalih. Tidak payah, simple, tidak ribet. Hanya ikut saja aturan yang berlaku, yang ditetapkan Allah SWT. Tadi sudah saya katakan, tidak ada kerja misalnya, ada waktu, tidak ada orang sakit di kampung tuh, kita jenguk, sah? Atau tidak ada don sana lagi karib kerabat, pergi ke rumahnya untuk silaturahim. Malas pulang ustaznya, makan banyak minta piti kojonya. Iya, rezeki mereka itu, sah? Ustaz, rezeki dia kan? Dan semakin banyak yang dapat rezeki dari kita, semakin banyak yang mendoakan kita. Semakin banyak yang mendoakan kita dari belakang, doa makbul semua itu.
Kalau di depan-depan ini belum tentu makbul, ngambil muka aja kan, oh, iyalah Ustaz, saya doakan Ustaz, gitu kan. Tapi kalau di belakang tuan-tuan benar-benar, ya Allah, tambahlah rezeki Ustaz itu makbul karena tidak ada ambil muka di dalamnya. Sah? Tambah hartanya, tambah tuan-tuan tidak mau mendoakan, alhamdulillah, baguslah, nah, biar tidak ada masalah nanti. Baiklah, jadi bila ini sudah kita lakukan, insya Allah ta'ala, percayalah bahwa kita tidak termasuk yang lama prosesnya di padang mahsyar, karena sudah teraplikasi semua otomatis. 5 waktu dalam sehari saya ada di Masjid Abu Bakar, dah aman, sahih. Nah, kemudian setiap pagi tidak pernah lupa baca zikir pagi, setiap petang tak lupa zikir petang, setiap pagi tidak pernah lupa sarapan, siang tidak lupa makan siang. Makan berpahala kan? La ilaha illallah, berpahala kan? Iya. Innallaha la yarda an abdihi iza akala uklatan fayahmadullaha alaiha. Allah sungguh ridha kepada seorang hamba makan sesuap lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau makannya seperiuk, kan banyak alhamdulillahnya. Asal jangan berlebihan ya. Ya, kalau antum yang dilarang makan tuh bukan makan banyak yang dilarang. Mohon maaf ya. Ini untuk membela diri saya ini. Untuk bela diri. Yang dilarang bukan makan banyak, tapi yang dilarang adalah makan berlebihan. Ada larangan makan banyak? Hah? Setahu saya tidak ada. Imam Ibnul Jauzi yang kasih ilmu ini sama saya. Jadi yang dilarang itu bukan makan banyak, tapi dengan syarat kalau makan banyak itu menyebabkan dia lancar bekerja, lancar beribadah, maka baginya mesti banyak. Sebab kalau dia kurangi nanti masuk UGD. Masuk UGD atau UGD? Unit gawat darurat. Malamnya sakit perut. Nah, jadi sebab itu yang dilarang makan berlebihan. Makan banyak boleh, sepakat nampak. Tapi kalau bisa dikurangi, baguskah? Bagus sekali. Nah, bagus sekali. Nah, tapi kalau tidak bisa juga bulan puasa aja lah ya, dikosongkan dikit kan, atau puasa Senin Kamis misalnya, atau 3 hari dari setiap bulan. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kira-kira sudah tergaruk yang gatal? Ibarat minum, sudah puas atau belum? Belum ya? Mak, serius ini? Dah, saya kira sudah sangat cukup. Kemudian tambah lagi, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apa makna tawasau bil haqqi itu? Ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nambah penghasilan atau tidak? Nambah apa tidak? Ya nambah lagi. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan seperti orang yang melakukan. Orang yang mencegah kemungkaran seperti orang yang meninggalkan yang mungkar. Berpahala apa tidak? Penghasilan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada yang rugi kan? Menguntungkan. Tapi ingat, tak mungkin tuan-tuan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan semangat sebelum beriman dan mengamalkan amal soleh tadi. Antum tak mungkin cerita tentang berhasil berjualan
karena tidak pernah jualan. Sah? Tapi kalau sudah jualan, nih lihat saya. Saya? Lihat saya. Tahu enggak, omzet saya sepekan 15 juta. Berapa modal? 5 juta saja. Tertarik enggak orang? Tertarik enggak? Tapi kalau ceritanya, sholat jemaah itu 27 kali lipat, weh. Tapi Ustaz tak pernah nampak dosanya. Enggak semangat orang. Akhirnya antum, demikian pula kalau belum melaksanakan, belum mengimani dan melaksanakan, tidak pede juga kita ngajak orang. Makanya ada hubungan kausalitasnya. Makanya kita memang dari sisi awal dulu beriman dulu, kemudian diikuti dengan amal, sehingga gaji kita nampak. Orang akan lihat itu. Sebab orang yang gajinya banyak di akhir bulan pun tidak galau. Sah? Di bulan atau apa namanya, tuan bulan muda, bulan apa? Bulan tua pun tak terlihat berpengaruh. Sah? Kalau saya ada enggak pengaruh nampaknya? Enggak ya, adalah. Karena penghasilan. Pokoknya orang yang gajinya melebihi atau cukup, tidak ada risau. Itu akan terlihat. Makanya orang-orang yang paling lihat bahagia adalah yang paling beriman dan paling soleh amalnya. Nabi selalu ceria, sah? Dalam kesempitan, dalam ancaman, dalam kesulitan, beliau tak pernah kehabisan solusi dan pikiran, sah? Apa sebab? Karena dia berlebih. Jelas? Kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan tak nyala apa namanya? Api di rumahnya. Tapi beliau tak pernah cerita kegadian dia gawat hidup sekarang nih hanya mahal. Enggak. Ini baru 2 hari cabai naik. Dan banyak yang mengeluh. Di medsos banyak yang ngeluh. Sah? Di pasar banyak ngeluh. Tempat jualan goreng pun tadi ngeluh juga. Dah mahal cabai katanya. Coba kan. Hah? Ganti dengan saus. Jadi kaum muslimin Indonesia, orang yang penghasilannya berlebih, dia akan nyaman terus. Sah? Oleh sebab itu makanya dia semangat mengajak orang. Orang pun nengok dia pun, antum mengkilat terus nih tampilannya. Iya dong. Soalnya apa? Hatinya nyaman. Kenapa nyaman? Karena gaji cukup atau berlebih. Pahala banyak mengalir terus. Makanya itu yang membuat hati kita tentram. Sah? Nah, kalau sebab itu laksanakan ya. Laksanakan. Tawassul bil haq. Yang terakhir adalah tawassul bis sabr. Kenapa bis sabr? Sebaik apapun kita, tapi pasti ada hal-hal yang mengganggu. Baik musibah yang menimpa seperti yang terjadi hari ini dengan saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh dan di luar negeri kan. Nah, ini kita harus punya andil untuk membuat mereka sabar. Gimana cara sabarnya? Ya, pertama yang tak mungkin tiap orang tak bisa, dengan berdoa. Sah? Sampai sekarang ada enggak yang belum mendoakan mereka? Banyak juga ya. Berdoa aja enggak mau. Yang kedua, menghubungi yang dikenali di tempat terjadinya bencana. Sah? Yang ketiga, nah kalau ada kelebihan rezeki, walaupun tidak banyak, tetapi sangat berarti. Sederhana tapi penuh makna. Mungkin di rumah kita selimut-selimut yang sudah lama tak dipakai, walaupun masih baru, kan ada kan? Ya, kadang-kadang anak masih umur 2 tahun, antuk tuh nikah si anu nanti baru 2 tahun dan belikan selimut. Pas mau nikah sudah bekarat. Nah, kirimkan. Atau baju-baju bekas.
Walaupun mereka sebenarnya bukan orang miskin, tapi dalam keadaan musibah seperti sekarang, barang-barang seperti itu sangat bermakna baginya. Sahih? Nah, maka kalau kita tidak bisa memobilisasi, mungkin saudara-saudara kita yang lain bisa melalui mereka. Alhamdulillah sekarang semuanya mudah, ada barcode, ada nomor rekening, ada QRIS dan sebagainya. Oh, tidak perlu banyak dah, masing-masing 10 juta jadilah. Iya kan, semakin banyak kita beri, semakin banyak deposito dari Allah Ta'ala kan. Ya kan, berlipat ganda sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini salah satu bagian daripada tawasi bis. Nah, atau dalam mengamalkan iman kita tadi, kan banyak di antara orang yang belum selesai menengoknya. Tahu selesai? Belum nyaman nengoknya. Apa pula berjenggot-jenggot orang tu katanya kan. Berjenggot tak rapi pula katanya. Macam-macam kan? Atau apa pula kaji orang tu beda dengan yang lain dan sebagainya. Tentu akan ada tantangan. Nah, itu juga kita harus selalu menguatkan dengan tawasi bis sabar. Atau kita sendiri yang ditimpa musibah, mungkin bagi kita biasa ketika belum dapat kan musibah, sabar ya, ingat Allah SWT, ingat yang di mana-mana. Antum bilang apa biasanya? Ingat yang di atas ya, bukan yang tak bertempat. Tidak ada. Alhamdulillah, di seluruh bahasa dunia semuanya mengatakan ingat yang di atas. Alhamdulillah. Sampai di sini juga ya. Di sini juga ingat yang di atas, atau ingat yang tidak bertempat. Ingat yang di atas. Walhamdulillah. Yes ya. Jangan bilang itu karena kalian tidak merasakan, saya yang merasakan sakitnya. Jangan. Kan ada yang bilang itu karena kalian tidak merasakan, coba kalian rasakan pedihnya gitu kan. Ya, siapa bilang yang namanya musibah tak pedih? Tetapi janganlah karena itu kita lupa dan rugi. Sahih? Nah, pokoknya dalam segala keadaan asal kita ikut sistem aturan Allah, dan aturan Allah semuanya mudah. Kan saya kasih contoh konkret tadi ya. Hanya dalam bab sholat saja berapa kebaikan yang kita dapatkan. Belum lagi bab-bab yang lain. Misalnya anak-anak kita sesama sekolah dengan teman-temannya, juga kesempatan luar biasa menambah penghasilan. Menghasilkan penghasilan. Kawan belum paham, kita tunjukkan. Kawan kurang makan, kita sisihkan. Kawan misalnya sedih jauh dari rumahnya, ya, kita ajak sekali-kali ke rumah kita. Anak-anak. Dan ini semuanya ada juga peluang-peluang untuk menambah penghasilan, sehingga kita tidak termasuk yang merugi dalam kehidupan yang diberi waktu yang sangat-sangat terbatas ini. Kalau bisa seperti Sa'ad bin Mu'az, hanya 7 tahun masuk Islam, tapi ketika meninggal bergoyang arasy Allah di langit ke-7. Tak pernah dengar ya? Belum. Lain waktu aja lah ya, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Sebab apa? Dengan masuk Islamnya dia, hampir semua suku Aus masuk Islam. Coba ya. Kadang-kadang kita awalnya mungkin menentang dakwah, Masya Allah, tiba-tiba Allah beri hidayah, akhirnya semua penentang ikut mendukung dakwah. Itu semua adalah sumber pendapatan pahala bagi kita. Maka jangan segan-segan untuk berdakwah ya. Kadang-kadang satu kata bisa merubah segalanya, dari memusuhi menjadi
mengagumi. Sahih. Termasuk juga pada istri, pilih-pilih aja kata-kata yang baik kan. Selama ini tidak dapat izin, pas dapat kata-kata itu langsung keluar. Izin apa? Dah harap-harap cemas pula. Izin ke rumah mertua. Ya Allah ya Rabbi. Atau izin pergi mancing. Sah? Baik. Saya kira demikianlah dulu ya pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar semata-mata taufik dari Allah, dan salah dan silap pasti kesalahan saya, dan saya siap salah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.